Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Apa kabar? Ya, bulan Oktober ya, bulan yang penuh dengan hujan. Terima kasih ya untuk tim Praise and Worship WL, luar biasa. Terus dipertahankan hadirat Tuhan. Ya, kita percaya dari yang kecil Tuhan percayakan nanti hal-hal yang besar. Amin. Ya, gimana deh slide-nya udah bisa? Jangan pakai timer. Yes. Oke, mantap. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini sudah di bulan Oktober. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 ini. Tapi saya yakin dan percaya apapun keadaannya, pasti ada peningkatan hidup, kualitas yang kita alami. Ya, porsinya ya tergantung balik ke kita lagi. Sebagaimana seberapa kuat kita mengandalkan Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar tentang setia, ya, Ulangan 28 ayat 1. Hanya 5 huruf, menyebutnya mudah, tapi melakukannya nggak mudah ya. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Puji Tuhan, ini rema ya dari pemimpin kita yang di pusat. Dia mengajarkan tentang kesetiaan. Tuhan, sudah pantaskah saya sharing kembali hal ini? Ya, saya berdoa ya ada rema, ada marifat yang Tuhan berikan. Setia dalam hal apa yang kecil, besar, dimulai dari keluarga ya. Puji Tuhan, sampai tahun ini kami sudah 11 tahun menikah. Walaupun ada riak-riak kecil, ada goda-godaan kecil, biasa. Tetapi yang Tuhan ajarkan, khususnya saya sebagai imam, sebagai suami harus setia. Di Ulangan 28 ayat 1, nanti kita ke sana. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, beberapa bulan ini kita tahu ada beberapa perayaan penting yang ada di Israel. Dari Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan sekarang yang baru-baru ini kemarin itu ada namanya Sukkot. Pastikan setiap kita yang hadir di sini mengerti akan hal itu, karena hal tersebut ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak orang percaya, orang Kristen mengutuki bangsa pilihan Tuhan ini. Tapi saya yakin dan percaya kita yang ada di sini mengerti. Ya, karena suka tidak suka, kita yakin tidak yakin, kita terima nggak terima, apa yang terjadi di dunia ini kiblatnya ke sana. Ya, hari ini mereka memasuki tahun yang baru, ya, tahun 5782. Itu tahun dimana mereka beristirahat. Tapi saya yakin dan percaya apa yang menjadi berkat bagi bangsa itu, ya, walaupun mereka sekarang masih mencari, menunggu siapa Mesias itu akan menjadi berkat bagi kita juga sebagai adik-adik rohani ya. Oke, cek dulu ya. Oke, mantap. Payback ya, tahun Sabat, pemberhentian. Bahasa Ibrani ini nanti bisa diperjelas sama Pak Alex. Ada di sini ahli teologi kita juga ya, Bro Dion. Tapi sekarang begini, kita harus mengerti ya, kalender yang kita pakai ya, Georgian yang kita pakai saat ini itu dari Romawi dulu ya. Tapi ingat, selagi kita mengatakan kita orang percaya, kita mengatakan kita orang benar, jangan alihkan pandanganmu dari yang namanya apa yang terjadi di sana, di Israel ya.
Pepet, Sabat, tahun pemberhentian. Secara umum nanti bisa lihat di Google atau dari khotbah-khotbah para pemimpin, ini dikatakan mulut, ini dikatakan pintu. Jadi dari bulan September kemarin sampai September tahun depan, apa yang kita perkatakan itu ada kuasa dalamnya. Perkataan yang baik ada kuasa, perkataan yang buruk ada kuasa. Saya nggak dalam di sini, cuman sebagai untuk pengetahuan kita aja, biar nanti merangsang setiap kita untuk mencari tahu, ya. Yang pertama, kemarin sekitar bulan September awal 68 itu Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi. Ya, mereka nggak mengakui kalender yang Masehi, ya, karena mereka masih menunggu Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Tetapi mata Tuhan tetap tertuju sama mereka. Rosh Hashanah, ya. Jadi nanti kalau ditanya sama orang-orang luar atau gereja lain, keluarga kita bisa menerangkan. Ada lagi yang namanya Yom Kippur, Hari Penebusan. Tidak lama setelah Rosh Hashanah, mereka di sini merenung, berpuasa. Mereka di sini semacam hari pengkabungan. Ya, beda sama kita. Kalau tahun baru, siapkan daging, siapkan minuman, pesta. Tapi kalau mereka setelah tahun baru, mereka berkabung, ya, luar biasa. Yang baru-baru ini Sukkot, Hari Raya Pondok Daun. Di akhir mereka melakukan terakhir panen, mereka merayakan ini Pondok Daun atau Hari Tabernakel, di mana di sini mereka sadar betul mereka itu dibawa keluar dari Mesir, dari Buddha ke dalam suatu untuk dipersiapkan Tuhan, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi dalam pengembaraan mereka hanya tinggal di tenda. Karena apa? Mereka tidak bisa bangun gedung kayak gini. Mereka tidak bisa membangun yang permanen. Tiba-tiba Tuhan suruh jalan, mereka harus bergerak. Lipat tenda, jalan. Stop. Dan dituntun oleh Tuhan melalui Musa. Ini namanya Hari Raya Sukkot, Hari Raya Pondok Daun. Secara dalam nanti, ya, ini bisa nanti diterangkan kalau ada waktu, atau ada pembelajaran kita yang ada di pusat yang bisa kita lihat, ya, mau kita ikutin melalui aplikasi Zoom nanti. Jadi ini sampai hari nanti ada ke depan ada lagi, ya. Kalau saya tidak salah ada 10 hari raya penting mereka. Itu kita harus tahu sebagai orang percaya. Karena apa? Kiblat kita itu ke sana, karena mata Tuhan tertuju ke sana. Walaupun sampai hari ini mereka tetap mencari Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu. Ya, Keluaran 3 ayat 8. Yang ada Alkitab silahkan buka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, karena mereka menolak berkat keselamatan itu, bangsa-bangsa diberkati, banyak orang percaya. Tetapi kita harus ingat, mereka tetap kakak rohani kita. Dan hal yang sama ini berlaku untuk kita. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Tuhan melepaskan kita dari tangan Mesir, dari tangan-tangan perbudakan, ya, dan menuntun kita keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Siapa ini? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini akan berlaku bagi kita. Pak, kondisinya nggak mungkin. COVID, semua, habis semua, Pak. Lockdown semua, begini begitu. Tapi ingat, janji Tuhan itu nggak ada yang pernah yang gagal.
Ya, iya dan amin. Melepas menuntun. Pastikan hal ini gumul untuk hal-hal, maaf kata ya, bahasa pasarnya cetek di mata Tuhan, nggak ada. Setia. Jika engkau baik-baik mendengarkannya, baik-baik. Seringkali kita ini cepat untuk bertindak, lambat untuk mendengar. Sehingga apa yang Tuhan mau, ya nggak sampai. Dikit-dikit nanti nyalakan Tuhan. Dikit-dikit kita nyalakan Tuhan. Tetapi di sini ada kata dan melakukannya dengan setia. Melakukan itu bukan pasif, aktif. Melakukan apa? Doa fajar, baca Alkitab, memuji menyembah, ibadah, apapun itu. Melakukannya aktif. Dengan setia. Setia ya, bukan pas lagi bulan muda. Lagi mood. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau. Kalau cerita diangkat, ya udah, diangkat kita. Berarti selama ini kita yang di bawah diangkat. Terlalu kecil sama Tuhan kebutuhan primer, terlalu kecil sama Tuhan kebutuhan sekunder, terlalu kecil sama Tuhan kebutuhan lain-lain yang menurutmu sendiri itu sangat tidak mungkin. Ya, setia. Oke? Apa itu setia? Ya. Saya coba mencari dalam bahasa terjemahan Ibrani sama Yunaninya, terlalu panjang. Nanti kapan ada waktu Pak Alex atau Pak Ferdi atau Bro Dion bisa menjelaskannya. Tetapi secara kamus besar bahasa Indonesia, setia itu dia adjektif ya, adalah berpegang teguh pada apa? Janji, pendirian, taat, patuh, teguh hati. Setia ya, bukan setia yang diplesetkan oleh orang-orang dunia ya. Ada itu kan singkatannya kan. Tapi setia itu adalah berpegang teguh. Banyak saya lihat ya Bapak Ibu terkasih, kita orang kekristenan gagal itu memang karena nggak berpegang teguh. Jujur saya lihat, tidak pernah saya lihat anak Tuhan meminta-minta. Ya, tidak pernah saya lihat anak Tuhan itu ngemis. Tapi dia berpegang teguh. Kalau orang Batak bilang jubulhon, jubul itu panggal. Jubulhon, namar Tuhani. Itu bukan pokoknya apapun, pokoknya jubullah dia ya. Jadi kata jubul itu nggak selalu negatif. Itu ada ayatnya di Alkitab. Ya. Jukulhon katanya, pokoknya jugul lah dia. Apa ada kanan kiri yang ngejek, kau Kristen apa? Pokoknya enggak lah, jugul lah kok. Katanya di situ ya, patuh. Ingat, ada kata taat. 4 huruf dibolak-balik taat. Ini butuh proses juga belajarnya, baru patuh, teguh hati. Ya. Pastikan yang udah ada suami, ada istri, kau teguh hati. Ya, walaupun kadang kita jalan kemana, ada lihat yang lebih bagus dalam tanda kutip, tetapi pasangan hidup kita adalah yang the best. Ya, kalau saat ini mungkin suamimu belum percaya, apa doakan ya, dan dia akan melihat bapak, ibu-ibu itu cantiknya luar biasa karena teguh hati, ya teguh hati. Jangan sayangi, senyumi suamimu hanya karena pas gajian, jangan. Yang sama lah, nggak teguh hati tuh. Apa itu setia? Teguh pada janji. Di rumah bisa dilihat ya, Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Di sini dikatakan ya, Kejadian 13 ayat 14-15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. 4 penjuru mata angin. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Di sini ada kejadian Abram dan Lot.
Lot ini berenya, keponakannya yang nggak tahu diri dalam tanda petik. Ayat ini Bapak Ibu di sini menceritakan mereka sudah diberkati. Saking diberkatinya mereka tidak ada tempat lagi untuk ternak mereka, sampai para budak-budaknya atau pelayan-pelayannya berantang, berebutan tempat. Padahal yang bawa Lot itu Abram. Apa itu setia? Teguh pada janji. Datang Abram. Jangan berantang kita. Kau pilihlah mana yang engkau mau. Nah, kalau kau nanti ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke depan, aku ke belakang. Kayak gitulah ngomongnya. Seperti itulah mereka ngomong. Terakhir Lot, oke, pulang. Oke om. Dilihat dia, dipandang sejauh mata memandang mata. Tidak berdoa, mata, indah. Padahal dia nggak tahu itu daerah sebentar lagi mau dimusnahkan Tuhan. Oke, berangkatlah beliau, si Lot. Ya, itu bukan marga Simanjuntak yang pastinya ya. Berangkat dia. Saya yakin di sini kenapa sampai firman ini datang, Abraham pasti tertegun. Kejam kali Tuhan. Sudah kubawa dia, sudah ini naik posisinya, ada dia dapat ternak beribu-ribu bahkan tak terhitung lagi, tapi kok ditinggalkan aku Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu terkasih, makanya datang Tuhan menghibur dia. Tenang, kau pandang timur, barat, utara, selatan, kepunyaanmu. Karena apa? Dilihat dari mata, apa yang akan diambil si Abraham, itu seolah-olah tanah yang gersang, yang tidak ada harapan. Apa yang diambil Lot secara mata indah, lembah, mantap, air di mana-mana. Tetapi Tuhan bilang, teguhkan hatimu. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang sama terjadi atas kita. Jangan, ya mungkin saat ini maaf ya, kau tinggalnya ngontrak, kau tinggalnya rumah belum permanen. Jangan pernah lihat apa yang dilihat oleh mata secara instan. Karena Tuhan bilang di sini, teguh, ada janji. Ya, cari ayatnya di Alkitab, tidak ada satupun kata yang mencelakai kita. Bahkan dikatakan di situ, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Yang mencoba itu iblis atas seizin Tuhan. Ya, kalau ujian itu sering Tuhan kasih. Biar apa? Biar naik kelas. Ya, Bapak Ibu terkasih, kalau kita gagal ujian, ya ujian lagi. Gagal lagi ujian lagi. Ya, ditunggu Tuhan sampai kapan kita lulus nanti. Lulus di ujian itu. Ingat ya, apa itu setia? Teguh pada janji. Nggak main-main loh. Saya yakin di sini hatinya Abraham itu, aduh, anaknya saudariku, kok gini kali dia, masa ditinggalkan aku. Kalau orang Batak bilang mungkin dia kan tarhanonong gini. Tapi dia teguh ya. Itu yang pertama. Kedua, taat dan patuh. Ya, sudahlah dijanjikan anak untuk Abraham, disuruh Tuhan lagi untuk dipersembahkan. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Ayo kita baca lagi. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, iya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Taat dan patuh. Bacanya nggak sampai semenit, tapi coba kita renungi dalam-dalam, tak habis pikir.
Bapak Ibu terkasih, Abraham bisa nggak dia belok kanan, belok kiri? Tapi Tuhan, aduh Tuhan, bernegosiasi. Bisa. Untuk Sodom dan Gomora aja, dia persiapan. Tapi dia tahu, taat dan patuh. Kadang saya berpikir, kenapa Abraham ini diuji Tuhan mengorbankan anaknya ya? Kalau kita lihat kilas balik dulu Abraham ini, dia orang tuanya kan penyembahan yang berhala, nggak segan-segan untuk mengorbankan orang yang hidup untuk apa yang dikatakan dewa mereka. Begitulah kira-kira. Tuhan mau lihat kesungguhan dia ini, Abraham ini sama enggak atau lebih besar enggak daripada yang dulu sebelum dia percaya kepada Tuhan. Dibawa dia. Bayangkanlah itu salah satu dari anakku, si Farla atau si Kairos, mau dieksekusi, ku bawa lah orang ini. Ya kan, nggak ku kasih tahu istriku, tapi kalau tahu pun bisa gila dia. Siapa Tuhanmu ini? Tapi ku bawa. Tapi puji Tuhan, ada Ishak juga yang taat. Karena apa? Karena memang dia anak perjanjian. Bapak Ibu terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya prosesnya nggak mudah, taat dan patuh. Terhadap siapa? Mungkin yang masih lajang orang tua kita, tempat kerja, pimpinan kita. Kadang ada hal-hal yang membuat kita dongkol, yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi sekali lagi, ingat janji Tuhan itu, ingat yang namanya setia itu. Ya mungkin yang kerja, ya kan, dijanjiin jam 5 pulang, tiba-tiba urgent, disuruh kerja sampai jam 9. Bisa jadi hanya dikasih makan, itu pun kalau dikasih. Kadang nggak dikasih. Apakah kita tetap setia? Jawabannya iya. Jangan pernah rusakkan kerjaan itu. Dengan kau melihat itu, kau memiutangi Tuhan. Tuhan lihat, tenang, sejengkal lagi ada berkat yang luar biasa, pekerjaan yang lebih lagi. Ya. Teguh hati, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Bayangkan di tempat pemerasan anggur mereka itu mengirik gandum. Karena apa? Begitu ketahuan sama orang Midian, nanti dirampas. Kalau kita baca sebelumnya ya, setiap mereka orang Israel saat itu mereka melarat. Karena apa? Memang mereka jauh daripada Tuhan, melakukan yang jahat, ya, membuat patung Baal. Orang tuanya si Gideon sendiri, Yoas, penyembah Baal yang taat, ya. Jadi di sini ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sudah dikejar-kejar orang, seolah-olah seperti diejek. Woi, Tuhan menyertai kau Hasan, pahlawan yang gagah berani. Padahal kondisi saya nggak memungkinkan. Saya lagi dikejar-kejar, minder, dibully, lagi kondisi bokek, habis. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan Tuhan yang gagah berani. Hal yang sama terjadi juga sama kita. Bapak Ibu, jangan pernah rendahkan dirimu. Ingat, kita milik Kristus yang sudah ditebus. Kita ini adalah, hai, saya pandang cermin, saya adalah pahlawan yang gagah berani. Tuhan memberi salam sama kita. Kalau udah cerita pahlawan, ya dihormati, dikenang. Saya tak kenal sampai sekarang siapa itu namanya Simangaraja, tetapi karena ada sejarah yang mencatat, makanya tahu pahlawan itu dicatat, dikenal. Jadi jangan pernah turunkan derajatmu untuk minder. Tuhan, aku bukan siapa-siapa, sekolahku tak ada, aku dari orang susah. Masuklah lagu-lagu melo semua kan? Tidak. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Jadi maksudnya apa di sini? Apapun kondisi kita, Tuhan mau setiap kita itu ada bagian. Dia dipersiapkan Tuhan, ya, di sini
Untuk apa? Mengalahkan orang Midian. Tercatat di Alkitab 2 kali si Gideon ini bilang, Tuhan, kita sering gitu. Jangan takut. Kadang kita dapat ya melalui mimpi, konfirmasi, orang-orang di sekitar, ada yang tidak kita kenal tiba-tiba ngomong ke kita, baca nanti di rumah itu semua. Tetapi bikin apa lagi dia dengan Tuhan? Oke, kalau memang ini kau, aku siapkan dulu segala sesuatu ya. Tunggu sampai dia siap. Datanglah Gideon, dipersembahkannya korban bakaran. Itu menandakan apa, Bapak Ibu? Kalau kita yakin diri kita ini pahlawan, bawa korban bakaran itu apa? Bukan karena bagus, mantapnya kita nyanyi. Bawa, ajak anak, siapa yang mau, istri atau suami, nyanyi, nyembah Tuhan. Dan apa kata Tuhan? Kutunggu. Buatlah, kutunggu. Tunggu dia. Dan itu korban bakarannya habis dimakan, berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita udah tahu posisi kita anak Tuhan. Kita adalah orang yang berhasil, kita adalah orang yang hebat, kita akan diberkati Tuhan, kita akan disertai Tuhan. Yes, benar, cukup. Tetapi pernah nggak kita bawa korban bakaran itu? Masa nyanyi lagu Haleluya 12 kali aja pun tak bisa? Tetapi dengan kita bawa korban bakaran, Tuhan kita di surga akan melihat, menunggu kita. Dia terus menunggu kita ya. Kesaksian sedikit kita dari gembala pembina kita ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita yang merekal servis di pusat itu Pak Tim ya, beserta istrinya Bu Indri. Kepri itu Pak Ferdi ya, Ferdi Jamaludin ya, dan di tempat ini ada Pak Alex. Kita harus tahu para pemimpin kita. Beberapa bulan lalu, tahun lalu digaungkan doa fajar jam 4 pagi, ya kan? Ya saya sama istri jujur bolong-bolong, tapi ada niat, ada usaha. Dan ini juga nanti ada lagi setiap hari kecuali Minggu doa sinode seluruh GBI yang ada di Indonesia, bahkan mungkin bangsa-bangsa, berdoa jam 5 pagi. Ayo ambil bagian. Saya pernah ditanya pemimpin saya, Pak Hasan, iya Pak, kenapa Bapak mau mengikuti saya? Kita baru kenal, kita baru ini, dan juga kenapa Bapak mau mendengarkan apa yang saya katakan? Saya ngomong gini, Pak, apa yang sudah diberkati Tuhan kepada pemimpin saya, itu akan mengalir ke saya. Tak usah bulat-bulat Pak, remah-remahnya aja. Kalau orang Batak bilang pinggir-pinggirnya aja Pak, itu sudah merupakan satu anugerah. Makanya Bapak Ibu, kita harus tertanam. Pastikan siapa bapak rohani kita ya, bukan kayak kekristenan lain, jalan-jalan ya, jalan-jalan itu enak ke mall, tapi harus bawa duit lah ya, atau ke pantai. Pastikan tertanam. Siapa yang menjadi pemimpin mentor rohani kita, doakan, tanamkan, setia. Biarpun ada tawaran kanan kiri, tetapi tetap setia. Tuhan melihat itu dan memperhitungkan itu sebagai kebenaran ya. Jadi Gideon apa? Dia bangkit dan namanya dicatat ya. Sekali lagi pastikan pahlawan. Ingat, mulut berkuasa di tahun-tahun ini. Saya pahlawan. Pahlawannya siapa? Tuhan ya. Tapi kita setia kepada siapa? Ini penting ya. Setia ya kepada kuasa gelap pun bisa dikatakan setia. Sebentar lagi ya. Setia kepada siapa? Pertama, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, jelas.
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Harus dari situ dulu Bapak Ibu terkasih, baru kita bisa ke yang lain. Jangan dibalik. Ya, orang bisa setia sama orang, tapi nggak setia dia sama siapa Tuhannya, itu bohong. Kedua, pasangan hidup. Ya, ini Markus 10 ayat 9 ya, atau 6 itu, pasangan hidup dan anak-anak setia. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan selain maut. Bapak Ibu terkasih, ingat, banyak ini terjadi dalam keluarga Kristen. Lebih sayang dia sama keluarganya dari adiknya atau kakaknya atau siapapun itu daripada sama istri dan anak-anaknya. Yang masih pacaran, setia kau sama pacar kamu, calonmu. Ingat, itu pranikah, bukan pacaran ala SCTV, MNC, segala sesuatu itu yang di TV sana, bukan. Itu masuk pranikah. Kalau belum sanggup, kalau belum kuat, atau kalau belum siap, jangan coba-coba. Bagus milik bersama. Pastikan itu, ya. Sekarang ya, Pak Ferdi pernah berbicara depan ini beberapa waktu lalu, krisis perceraian di Batam ini, banyak ibu-ibu atau kaum perempuan yang nuntut untuk diceraikan. Karena apa? Tidak ada suami yang berfungsi, dan itu ironisnya banyak Kristennya. Ya, kalau saat ini mungkin pernikahanmu sedang di ujung tanduk atau sedang bergumul, gak usah takut. Setia kepada pasangan hidup, tetapi ini dulu selesaikan. Jangan pernah ragu. Ya, banyak orang mencomot ini sekarang. Siapa itu? Yesus Kristus. Pemimpin rohani. 1 Timotius 1 ayat 2. Di sini dikatakan, sampai Paulus mengatakan kepada anakku Timotius, anak rohaninya. Jangan sampai kita yang ada di tempat ini lebih respect, lebih setia kita sama pemimpin rohani di tempat lain daripada yang ada di sini. Ingat, berkat yang ada turun atas mereka, itu impartasi ke kita. Pasti kalian nanti di luar ditanya, pemimpinmu siapa yang di Batam? Bapaknya ganteng lah, pakai kacamata. Kalau dia senyumnya itu indah kali. Siapa? Terus yang kepri, gitu bapaknya itu. Ya, kalau nyanyi indah kali suaranya. Itulah si Anu itu. Berarti sedetik pun atau sekalipun tidak pernah kau ucapkan namanya di dalam doa. Ucapkan ini pemimpin rohani. Apapun pergumulannya, apapun kondisinya, saya tetap mau berdoa sama mereka, saya tetap mau setia. Ya, bukan mendewakan mereka Bapak Ibu, bukan. Tapi ada urapan. Tuhan mengajarkan begitu. Abraham, ya, turun dari kepala, janggut, jubah turun. Itulah ajaibnya Tuhan kita ini, ya. Nggak ada bypass dia. Bangsa dan tanah air, Yeremia 29 ayat 7. Di mana kamu kutempatkan, di mana kamu berada, usahakan kesejahteraan kota itu. Jangan pernah maki bangsa dan tanah air kita, pemimpinnya jangan. Coba kita duduk sana, pusing kita. Melihat apa? Hal yang kecil. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan melakukan yang dilarang pemerintah. Doakan. Jangan, nyesal aku di Indonesia ini, kok nggak di Amerika laku nih, lahir. Bapak Ibu, saya bersyukur di Indonesia. Amerika lihat, jeruk sama jeruk. Ya kan? Di sana nggak tabu. Makanya saya bilang sama istri, kalaupun Tuhan nanti memberkati, aku nggak mau anak-anak ini nanti di Eropa sana lah. Ngeri lihatnya, merinding. Ya kan? Merinding ya. Bahkan ada orang Batak yang ke sana kan? Berapa ratus pria yang dihantam gitu. Bobrok, jangan bangga. Walaupun ya di sini susah kita cari segala sesuatu, tapi ingat, dilempar aja tumbuh.
Ya, berkati bangsa dan tanah air kita, diberkati Aceh, diberkati ini, diberkati ini, ya. Bahkan sekarang ujung tim barat bukan bukan Sabang ya, minimal doakan. Ini juga penting. Motivasi kita untuk setia itu apa? Ya, Bapak Ibu terkasih, apakah sebagai pengikut, bukan murid? Ingat Simon Petrus, dia setia mengikuti Tuhan Yesus kemana aja, dia sebagai pengikut. Begitu ada hal yang kecil terjadi, hanya ditunjuk aja. Kan yang murid, apanya itu pengikutnya? Enggak, dia menyangkal. Tetapi pastikan, begitu dia sudah menjadi murid, sekali khotbah, beribu-ribu orang bertobat. Dan Tuhan katakan, Simon, apakah engkau mengasihiku? Iya, dia mengasihi Tuhan. Kasih apa? Kasih agape. Ingat Bapak Ibu terkasih, kita harus sebagai murid, bukan pengikut ya. Murid itu mau belajar dan mau diajar. Tanya terus ke Pak Ferdi, Pak Alex, Pak, saya di sini, saya pengen sharing ini apa? Minta terus, minta diajar. Dan ingat, diajar itu harus ada ujian, ya. Diajar itu butuh belajar. Jangan dikit-dikit nyerah, ya. Pastikan kalau kita sebagai pengikut itu tidak ada paksaan. Mau ikut ke pantai? Malas Kalau kita kan katakan sebagai murid, pelajari ini, ujian ini besok, dia ikut. Pastikan ya, semua yang ada di sini murid, ya. Yang kedua, apa mencari nama untuk setia, atau keuntungan pribadi, kisah Ananias dan Safira. Tujuanku setia ya, ada keuntungan tertentu, biar namaku terus muncul di dalam permukaan, biar namaku terus muncul dalam dalam B, dalam segala sesuatu. Ingat, Ananias Safira itu, ya, mereka menjual apa yang menjadi aset mereka, itu tidak dipaksa, tetapi mereka tidak jujur. Apa yang mereka lakukan? Mati, selesai mati. Ya, motivasi kita itu untuk setia itu apa? Banyak. Apakah untuk mendapatkan mahkota kehidupan? Ya. Kita tanya diri kita sendiri. Pertanyaannya, sudahkah kita setia dengan motivasi yang benar? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, terlalu kecil Tuhan untuk memberkati engkau. Terlalu kecil. Ya, terlalu kecil. Hampir 2 tahun COVID, kami secara pribadi mengalami penyertaan Tuhan. Ya, di injury time-nya itu tepat, ya. Kadang dalam hati, apa mungkin Tuhan? Tetapi saya bangga, saya senang. Ada istri, papi, kau masa ragu? Kadang anak saya juga nyeletuk, iya papi ini kurang berdoa. Itulah namanya keluarga inti tadi. Sama-sama bergandengan. Ingat Bapak Ibu terkasih, jangan sepelekan doa anak-anakmu. Ajak doa, walaupun terbatas dengan kalimat terbatas dan kalimat yang mungkin geli kita dengar, tapi Tuhan serius di situ. Apa jawaban kita atas kasih setianya? Hari ini di hadapan kita ada anggur dan roti yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Itu bukan karena rutinitas yang harus kita lakukan setiap awal bulan, tapi orang yang bersama dengan Kristus itu adalah orang-orang yang memang setia. Kalau kita setia, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan dan Tuhan akan memberkati kita. Ya, jangan ragu, hargai pengorbanan Dia. Akhir-akhir ini banyak orang sudah mulai ya tawar hati. Karena apa? Orientasi hidupnya itu salah. Dan pastikan
Kalau setiap kita sudah di dalam tracknya Tuhan, jalur yang benar, kita ini pun harus jadi berkat sama orang sekitar. Minimal apa? Berkat mendoakan. Berkat apa? Berkat senyum. Berkat apa? Ya, tidak mengotori lingkungan sekitar. Berkat apa? Jadi pendamai. Dan setiap yang kecil itu Tuhan perhitungkan walaupun manusia tidak lihat. Ya, apa jawaban kita atas kasih setia? Kita tundukkan kepala.